Yom Kippur itu kan 1 tahun 1 kali. Nah, itu yang diikuti oleh umat Islam 1 tahunnya. Tetapi apa isi materi apa tentang konsep di dalam ritual itu, apa saja yang akan dilakukan, itu yang tidak dimengerti. Ya, kan seperti tertulis di dalam Keluaran 25 ayat 22. Ketika umat Israel melakukan ritual itu di atas mezbah, di atas tabut perjanjian, Tuhan hadir di situ dan berfirman di situ. Keluaran 25 ayat 22, Keluaran 29 ayat 42 sampai 43, Keluaran 30 ayat 6, Keluaran 30 ayat 36. Jadi ketika ritual itu dilakukan, itu kafarat, artinya menutup, sifatnya temporer sementara, makanya 1 tahun 1 kali dilakukan. Nah, sifat 1 kali untuk 1 kali selama-lamanya itu adalah Mesias yang dijanjikan. Itu bro. Makanya Rab Saul di dalam shotnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 dia menarasikan tegas itu. Barang siapa, coba kita baca ya. Coba di-share bro. 1 Korintus 11. Benny minta co-host dong. Host share. Oke, sebentar. Saya balikin ke Pak Kodek ya. Oke. Kodek, saya kasih co-host dulu saya. Malikil, oke. Malikil ini menarik sekali, ini lagi saya rekam. Bagus ini, bener. Iya. Saya senang sekali Pak Saya Malikil. sama saya Bu. Emang kamu mau share apa? Enggak, ini mau saya masukkan itu. ke TikTok, terus sekalian apakah yang diutarakan Malikil ini sudah divideokan di YouTube-nya Malikil enggak? Kalau enggak kan terus, kalau misalnya iya kan terus saya menunjukkan komplitnya, silahkan nonton di YouTube ini, begitu loh. Silahkan like. Saya kan cuman belum bro. belum. Bagaimana memungkinkan kita rekam? Kita rekam biar banyak efek murtadnya. Iya. Ya, saya kan kalau saya efeknya kan ada 2 yang melihat di TikTok ringkasan, 1 menuju ke sumbernya seperti itu. Ya, betul. Jadi misi kita, bro, jangan misi kita memenangkan perdebatan, tetapi memenangkan jiwa misi kita. Betul. Sudah pasti kalau kita bisa memenangkan jiwa. Bro Henry, kita baca yang pasal 23 dulu sampai 28. Oh, boleh. 1 Korintus 11. Ya, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia macam-macamkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang ya udah sampai 30 ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu bro. Jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan ritual kurban nggak ada artinya. Jadi itu mendatangkan dosa. Gitu ya. Iya. Karena Allah memang tidak mengerti. Jadi umat-umat Islam, kita tidak boleh mempersalahkan mereka karena mereka tidak tahu, karena tidak diberitahu oleh Allahnya, karena Allahnya memang tidak tahu. Jadi seperti di dalam Ibrani 10 ya. Ibrani 10, kenapa Yom Kippur dilakukan 1 tahun 1 kali? Itu karena sifatnya temporer. Nah, nih. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Makanya sifatnya temporer. Haleluya.
Tiap tahun Terus dilakukan. Bro Herdi, kalau yang di Mika 6 ayat 6 sampai 7 itu sama dengan Ibrani 10 ayat berapa nih? 4. Mika 6, bentar ya. Mika bukan Mikana, Mika 6 ayat 6 sampai 7. Ayat Mika 6 6 sampai ayat 7. Wah, gue curiga nih sama si Bro Malikin. Mika 6 ayat berapa, Bro? Mika 6 ayat 6 sampai 7. Oh, jadi Mikana sih. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Elohim yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Ya, ini ada korelasinya. Jadi memang penebusan kafarat sementara yang dilakukan umat Yahudi, yaitu Yom Kippur, ya, itu sifatnya temporer. Makanya dilakukan 1 tahun 1 kali. Nah, korban yang 1 kali untuk selama-lamanya itu sudah dinubuatkan kepada Abraham. Ditipologikan kepada Abraham. Tuhan yang akan menyediakan, kata Abraham. Ishak bertanya, Bapak, di manakah domba itu? Tuhan yang akan menyediakan. Jadi Tuhan ini, bro, kalau kita mau mengkaji di dalam Alkitab, membaca Alkitab, itu sastranya luar biasa. Saya terkagum-kagum. Amin. Jadi Tuhan mencontohkan, mentipologikan tentang kriteria misi Sang Mesias itu langsung kepada manusia-manusia, baik manusia yang bukan dari Israel, yaitu Kores. Ya, ingat Kores dipilih Tuhan sebagai Mesias. Itu tipologi. Misi-misinya. Musa diberi kuasa membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Itu tipologi, karena Mesias yang lebih besar, kata Musa, itu lebih besar, yaitu membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itu yang tidak dipahami oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkonsepkan keselamatan manusia dengan manusia lain. Itu Molok. Itu iman Molok. Makanya di dalam Imamat 20 ayat 3, Aku yang baca. Nah, Oke. baca, bro. Oke, Imamat 20 ayat 3. Aku sendiri akan orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang anak dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Demikian firman Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah menetapkan yang akan menjadi penebus, yang akan menjadi juru selamat adalah baitnya lewat membuatannya kepada Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu lewat proses kelahiran dari perempuan. Itu karena tegas Tuhan berkata di dalam Ulangan 30